di bawah nggak bisa naik, itu masalahnya. Ya. Makanya nanti ada satu hari yang disebut Yaumul Mazid, hari Jumat lah kalau di dunia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengundang seluruh penduduk sorga, minal anbiya'i wal mursalin wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Seluruh penduduk sorga diundang oleh Allah azza wa jalla. Tempatnya di mana? Di sorga yang paling rendah, karena mereka turun. Kalau tempatnya di atas, yang bawah walaupun dapat undangan gak bisa ke atas. Bagaimana cara mengundangnya? Maka seluruhnya menjadi undangan bagi dia. Terkadang ketika dia makan, tiba-tiba ada undangan Allah gitu, Anda diundang datang. Karena seluruh makhluk yang ada di surga itu bicara. Pintu bisa bicara, kursi bisa bicara, buah bisa bicara, pohon bisa, semuanya bicara, mengucapkan selamat kepada penduduk surga. Itulah bedanya dunia dengan surga, kawan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika mereka berkumpul, maka Allah subhanahu wa ta'ala sediakan karasi, kursi-kursi. Kalau antum ada acara kan mesti ini kursi wali kota, kursi wakilnya, nanti ini belakangnya pejabat-pejabatnya, nah, rakyatnya paling belakang lah, nggak kelihatan, ngampar kan gitu. Lah seperti itu juga disediakan karasi. Tempat yang paling depan adalah ulul azmi minar rusul. Itu yang paling utama. Ulul azmi minar rusul itu paling depan. Siapa mereka? Mereka adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling depan. Baru setelah itu para rasul, kemudian para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para salihin, dan sisanya ngampar di belakang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menampakkan dirinya, nada munadi, ada yang berbicara kepada seluruh penduduk sorga. Inna lakum inda rabbikum mau'ida. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan kalian janji, dan tidak mungkin Allah ingkari janjinya. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada seluruh penduduk sorga, saluni ma syi'tum fahadha yaumun mazid. Mintalah kepadaku, terserah kalian, hari ini adalah hari tambahan nikmat untuk kalian. Maka seluruh manusia kebingungan, minta apa ya? Semuanya sudah ada masalahnya. Makanya mereka mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alam tubayyid wujuhan, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, wa tubaiduna anin nar wa tudkhilana al jannah, kau keluarkan kami dari neraka, kau masukkan kami ke dalam surga, apa lagi? Maka Allah katakan kepada seluruh orang-orang yang berkumpul ini, orang-orang yang sibuk minta apa gitu kan, maka Allah mengatakan, salu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa kalian bingung? Tanya orang yang tahu. Di situ ada para nabi, ada para ulama. Kalau kalian tidak tahu apa yang kalian kehendaki, tanya kepada mereka. Kata para ulama, inilah bentuk ta'zim kepada ulama, bahwa ulama itu akan bermanfaat untuk antum di dunia dan untuk antum di akhirat. Sampai kepada sorga sekalipun ulama itu bermanfaat untuk kita, ya. Maka mereka bertanya kepada para ulama. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam ketika itu berkata kepada mereka, kata Adam alaihi salatu wassalam, salu rabbakum an yuhilla alaikum ridah fala yaskhat alaikum abada. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sudah mintalah engkau kepada Rabb kamu agar
Allah memberikan kerelaannya, keredoannya, dan tidak pernah murka selama-lamanya. Fa innahu in sakhita alaikum akhrajakum minal jannah kama akhraja abawaikum min qabl. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala sampai marah kepada kalian, kalian tidak akan lama di surga. Kalian pasti akan diusir sebagaimana Allah telah mengusir bapak-bapak kalian atau bapak kalian Adam sebelum kalian. Minta keridhaannya. Maka mereka mengatakan, nas'aluka ridhaka ya Rabb. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meminta keridhaan-Mu. Maka Allah katakan, ya, aku akan senantiasa redha kepada kalian. Karena Allah karim, ikhwan. Allah itu karim. Makanya Allah mengatakan, saluni, minta lagi, saluni ma syi'tum. Hadza yaumun mazid. Minta lagi, ini hari tambahan nikmat, mumpung. Silahkan minta. Ya kan? Mereka bingung lagi, apa lagi ini? Apa yang mau diminta lagi? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, memberikan ide kepada seluruh penduduk sorga yang sedang kebingungan, saluhu an yuriyakum wajhah fa inni sa'altuhu fid dunya faqal lan tarani. Minta kepada Rabbmu agar wajahnya ditampakkan kepada kita, karena aku pernah meminta di dunia agar aku melihat wajah Allah. Allah malah mengatakan lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Bukan manusia tidak bisa melihat Allah, tapi kelemahan mata manusia di dunia Allah lemahkan untuk melihat wajahnya. Makanya Allah berikan kekuatan, di sorga kita bisa melihat Rabb kita. Maka mereka mengatakan, ya Rabb, nuridu an nanzura ila wajhikal karim. Ya Rabb, aku tidak meminta apapun, kami tidak meminta apapun kecuali tampakkan wajahmu yang mulia. Fakashafa wajhu Rabbi wa hijabuhu nur. Ya. Maka hijabnya yang dari cahaya itu tersingkap. Maka seluruh manusia akan melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata badrin. Engkau kelak akan melihat Rabb kalian seperti Anda melihat bintang-bintang yang ada di langit. Tidak akan berdesak-desakan. Semuanya melihat Allah. Dan ketika itu Allah yukhatib ibadah, akan berbicara kepada hamba-hambanya satu persatu. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada mendengar kalam Allah secara langsung dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ikhwan. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ru'yatullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, khalaqtu falam takun syai'a. Aku menciptakan kalian dulu kalian tidak ada. Wa razaqtuk walam takun tamliku syai'an. Aku telah berikan rizki kepadamu, dulu engkau bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Wa hadaituk ba'dama kunta dhallan. Dan aku berikan petunjuk kepadamu ketika engkau dahulu tersesat. Wa ghafartu laka ala dhunubik. Dan aku ampuni seluruh kesalahanmu. Kemudian Allah mengatakan, wa anqadtuka minan nar. Bahkan aku selamatkan engkau dari api neraka. Wa dakhaltukal jannah. Dan aku masukkan engkau ke dalam sorgaku. Wa sami'tuka kalami. Dan aku perdengarkan kepadamu ucapanku. Dan sekarang
Kata Allah Subhanahu wa taala, araituka wajhi, aku perlihatkan kepadamu bagaimana wajahku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah pertemuan ini ikhwatu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk kembali ke tempat-tempat mereka. Dan Allah jadikan hari Yaumul Mazid, hari Jumat itu adalah hari tempat berkumpul mereka setelahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membangun sebuah pasar yang sangat indah yang tidak pernah menjemukan di situ. Bukan untuk berjual beli, bukan. Tidak ada orang jual beli di sorga. Tidak ada yang menjual, tidak ada yang membeli. Di mana seluruh penduduk sorga, sebagaimana setiap hari Jumat kita keluar ke masjid, kemudian setelah Jumat selesai, Allah katakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Maka pada waktu itu mereka keluar dari rumah-rumah mereka menuju suqul jannah, pasar sorga. Untuk apa? Untuk saling menziarahi sesama mereka. Setelah mereka berjumpa dengan kawan di sorga, antum ketemu kawan di Jabal Rahmah. Oh, kita kan pernah ketemu dulu di kajian Abu Humairah. Ingat nggak? Ya. Oh iya. Nanti kita akan teringat dengan dunia. Di pasar itulah tempat kita berjumpa dengan kawan-kawan kita. Ya. Teringat kenangan-kenangan ketika di dunia. Makanya kata para ulama mengatakan, aksiru min sahibikumus salih fa innahu yanfu'ukum yaumil qiyamah. Perbanyak teman-teman yang baik, karena itu akan bermanfaat untuk kalian pada hari kiamat. Karena ketika orang-orang berziarah di pasar itu saling berbicara, mereka kehilangan teman-teman mereka. Mana si Anu itu? Oh, nggak tahu ya, dia masuk neraka. Akhirnya mereka sepakat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menyelamatkan kawannya, menjadi syafaat, ikhwan. Perbanyak teman-teman yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa. Kemudian ketika mereka kembali, zada husnan wa jamala, maka makin tampan, makin cantik, makin enak dipandang ketika bertemu dengan istrinya. Zadaka husnan wa jamala, Allah telah menambahkan kepadamu ketampanan dan keindahan. Artinya pasar itu bahasa kita ini salonnya. Jadi kalau ingin tampan ke pasar itu balik dah ganteng gitu. Coba ke pasar Saya Garden, pulang tak bawa bawang kan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini secara umum seperti itu. Di sorga ikhwatu fiddin yang dimuliakan ada namanya wildan. Wildan itu anak-anak. Ya. Antum jangan samakan anak sorga dengan anak dunia. Anak dunia ini yakbur, kadang-kadang yafjur, makin besar makin jelek, makin kurang ajar. Itu anak-anak dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yuhriqahuma tughyanan wa kufra. Ketika bercerita tentang kisah Nabi Khidir, ya kan? Kenapa Khidir tiba-tiba melihat anak kecil, kemudian ditangkapnya, dibenturkan dengan batu, kemudian disembelih sehingga kepala dan badannya dipisah. Anak-anak. Nabi Musa heran, kenapa kau bunuh anak itu? Ya. Maka Khidir mengatakan, adapun gulam yang kubunuh itu bapaknya baik, soleh, mukmin. Karena Khidir tentu seorang nabi, dapat wahyu dari Jibril, memberitahu kalau dia besar jadi jahat gitu kan. Saya khawatir kalau dia yakbur besar, an yuhriqahuma, memaksa keduanya orang tuanya, tughyanan wa kufra. Ya kan? Kedua orangnya dipaksa kufur, dipaksa sesat. Nah, sebelum itu terjadi aku bunuh. Itulah anak-anak di dunia. Lucunya sebentar gitu, nyebelinnya banyak. Coba saja anak-anak itu. Makanya anak-anak di dunia ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka berubah, tapi anak-anak di sorga la yataghayyarun, tidak berubah.
tampannya tidak berubah, lucunya tidak berubah, senangnya tidak berubah. Subhanallah. Anak-anak di dunia yataghayyarun. Lucunya sebentar, umur 3 tahun lucu, 4 tahun hilang lucunya, 5 tahun kurang ajar, mukul akhirnya orang tuanya. Anak-anak di dunia ini nyebelin, kadang-kadang lari dari rumah, cari orang tuanya, cari pembantu gitu. Anak di sorga tidak perlu, mereka tidak akan lari dari antum. Tidak perlu disediakan satu kamar khusus pembantu anak-anak, tidak perlu. Anak-anak di dunia membuat kesal orang tuanya, melemahkan ibunya ketika di kandungannya, sampai disusukannya, sampai dirawatnya. Mereka tidak dilahirkan, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka seperti Allah menciptakan bidadari. Dan antara bidadari dengan anak-anak itu kedua-duanya adalah lil khidmah, untuk membantu kita, menyenangkan hati kita. Makanya ketika Allah menyebutkan bidadari, lu'lu'am maknun. Ketika Allah menyebutkan wildan, lu'lu'an mansur. Sama-sama lu'lu'nya. Allah ibaratkan apa? Lu'lu' itu mutiara maknun, yang terangkai. Biasanya apa? Kalau bidadari itu terangkai karena dipakai. Tapi kalau anak-anak itu mutiara mansur, ari mandur, yang dilihat. Nggak mungkin pakai anak-anak, ya dilihat lah kan gitu. Tapi sama-sama menyenangkan. Ini kan. Apa tugasnya anak-anak? Yatufuna alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Jadi anak-anak ini terbagi menjadi 3 kelompok. Satu bawa gelas, kemudian yang kedua bawa teko, yang ketiga bawa piala. Mingkasin wa abarik, bi aqwabin, gelas-gelas, wa abarik, ceret-ceret, wakas, piala-piala. Jadi anak-anak ini kan banyak nih. Jadi ada gerombolan anak-anak ini bawa gelas saja, ada gerombolan ini bawa ceret saja gitu kan, ada bawa piala, taruh di kepalanya ini. Seluruh minuman yang antum minum dalam ceret itu ada. Antum mau apa? Jus kelapa muda, jurus sisrak, jeruk, semua. Hatta khamar sekalipun ada. Bahkan yang lebih hebat ikhwatu fiddin, ada 4 sungai yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Allah sediakan permisalan orang-orang yang permisalan sorga bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha, perhatikan, anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Ada satu sungai ikhwatu fiddin, itu seluruhnya air. Air ini jernih, tidak usah disulang lagi, nggak usah pakai alat-alat canggih untuk membersihkan air. Terkadang kita masih kecil di desa itu ada sungai jernih, sekarang sudah jadi solokan, nggak ada sungai-sungai bersih lagi. Bahkan dahulu mungkin ada sungai terjernih, sekarang sudah nggak ada lagi. Bahkan kita ini kalau mau air bersih itu pakai botol kan gitu. Di sorga nggak usah pakai botol, mengalir min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar. Di bawah sorga itu mengalir air. Yang lebih hebat lagi, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kalau antum minum susu di dunia ikhwatu fiddin, harus merah dulu. Susu unta, susu kambing, susu sapi, diperah dulu. Bahkan unta ini lebih aneh lagi, dia curi-curi sama anak-anaknya. Kalau diperah itu unta, itu nggak bisa kayak sapi, antum bisa ditendang sama unta ya. Tapi dipancing sama anaknya unta itu. Hafala yang duruna ilal ibil kaifa khuliqat. Beda unta itu, banyak tanda-tanda kebesaran yang Allah tampakkan ya. Lah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Dan tidak perlu juga dibotolin, dikalengin gitu kan. Jadi susunya betul-betul ini aliran susu
yang aliran ini lam yataghayyar ta'amuh. Kalau antum minum susu hari ini nih, sahur tadi antum buat susu, kemudian minggu depan sahur antum minum, kira-kira warna dan rasanya gimana gitu? Udah nggak berwarna lagi, sudah nggak berasa lagi, entah macam mana. Tapi lam yataghayyar ta'amuh. Bahkan wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin. Bahkan ada satu sungai itu semuanya khamr ya. La yusaddauna wa la yunzifun. Khamrnya nggak buat pusing, enak. Di dunia memang khamr itu enak, betul. Banyak orang yang ngeplay kayak pernah ngerasain aja ya. Jadi artinya bahwa enak memang, kata mereka ya, enak minum khamr itu, sampai sebagian mereka ada yang lari dari sebuah masalah untuk menghilangkan masalah itu sampai minum khamr. Itu di dunia. Yang seharusnya mereka lari kepada Allah Azza wa Jalla meminta agar diselesaikan masalahnya, malah lari kepada khamr dan meminumnya seolah-olah masalah selesai. Ya, selama mabuk selesai. Setelah mabuk bertambah masalahnya. Ya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah. Tapi minimalnya minuman khamr di dunia, walaupun lezat itu, pasti ada sudah, pasti pusing gitu kepalanya kan, nanti hilang akal, mukul orang. Tapi ini ladzati lisyaribin, betul-betul lezat bagi peminumnya. Dan ada satu sungai dari madu. Bersambung ikhwan, udah jam 6. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.